sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu lagi bersama saya Jeng Dini. Seperti biasa, Benteng hari ini akan membahas berita informasi yang terbit Jumat 5 Februari 2021. Karena kemarin kan kita udah membahas tentang dana alokasi khusus untuk sekolah serta akses jalan menuju 9 OPD. Hari ini kita bahas apa lagi ya? Tapi sebelum lanjut, Jeng Dini akan ingatkan kembali untuk like video ini, share ke semua media sosial yang kalian punya. Terus yang belum subscribe, silakan subscribe. Berita utama hari ini yang terbit Jumat 5 Februari 2021, dicurigai maling, orang dalam gangguan jiwa jadi sasaran amukan massa. Nas yang dialami Mewe umur 40 tahun, warga Kampung Bogor, Kabupaten Kepahyang, itu menjadi amukan massa sekitar pukul 4 pagi lantaran dicurigai melakukan pencurian hewan ternak. Akibatnya Mewe mengalami luka lebam di bagian muka. Namun setelah menjalani pemeriksaan di Mapolsek, ternyata Mewe diduga orang dalam gangguan jiwa. Data dihimpun, ternyata Mewe ini berkeliaran di ruas jalan lintas desa Karangtinggi. Karena warga melihat gerak-geriknya mencurigakan, akhirnya warga mendekati si Mewe ini dan bertanya apakah dia yang melakukan pencurian hewan ternak. Lantaran dalam kondisi kejiwaan, Mewe lantas mengaku jika dirinya lah yang melakukan pencurian saat ditanyakan warga. Lantaran jawaban yang didapatkan memancing emosi, akhirnya warga sontak melakukan pemukulan. Tak lama warga membawanya ke Polsek Karangtinggi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Bengkulu Tengah, Bapak AKBP Ari Baroto, melalui Kapolsek Karangtinggi, Bapak Ibtu Asep Randi. Kapolsek memastikan jika Mewe bukan ingin melakukan pencurian ternak, tapi hanya berkeliaran di kawasan tersebut. Ditambah lagi setelah dilakukan penelusuran bahwa si Mewe ini mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Asep juga mengatakan bahwa pihaknya telah membawa Mewe ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis serta akan dipulangkan ke keluarganya. Pak Asep juga menghimbau kepada masyarakat untuk iuran Kades dan perangkat desa guna mengaktifkan kembali pos kamling. Hal ini tentunya untuk mencegah tindak pencurian hewan ternak. Dengan kejadian seperti ini, semoga desa-desa yang lain mengaktifkan kembali pos kamling ini guna mengamankan kondisi desa tersebut agar terhindar dari tindak kriminalitas. Berita selanjutnya datang dari gedung BPS senilai 2,6 miliar segera berdiri. Kepala BPS Benteng Teguh Iman Santoso mengatakan jika saat ini tengah memasuki tahapan lelang. Selanjutnya dilaksanakan pembangunan yang ditargetkan akhir tahun depan bisa ditempati. Sementara itu kemarin dilaksanakan fokus group discussion Bengkulu Tengah dalam angka 2021 sekaligus penanda tangan kerjasama antara BPS dan Kejaksaan Negeri Benteng. Dihadiri langsung Bupati Benteng dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Peri Ramli selaku Bupati Benteng mengapresiasi kinerja PBS Benteng, terutama langkah pendataan BDA akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, Kejari Benteng Dr. Lambo Marisila Kobus Sidabutar mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap pendataan dan memastikan jika data yang diambil tidak disalahgunakan. Berita selanjutnya datang dari kantor Camat Pagerjati, butuh gedung aula pertemuan. Hal ini pemerintah Kecamatan Pagerjati mengusulkan pembangunan gedung aula pertemuan kepada Pemkab Bengkulu Tengah. Pasalnya sejak awal tahun 2021 yang menempati ex Puskesmas setiap melaksanakan kegiatan pertemuan atau rapat koordinasi dengan pihak kecamatan, mereka selalu menggunakan sejumlah ruangan staf di kantor. Mendukung ini, warga sudah siap menghibahkan lahan untuk pembangunan aula pertemuan. Edi menjelaskan hibah lahan milik warga tepat berada di samping kantor camat.
Kondisi kantor camat saat ini memiliki banyak ruangan, akan tetapi tidak pas jika digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Edi juga mengaku usulan pembangunan aula tersebut sudah masuk ke dalam rencana kerja pembangunan tahun 2022. Semoga kedepannya usulan tersebut dapat menjadi bahan pokok pemikiran DPRD, serta tahun mendatang sudah ada pembangunan untuk aula tersebut. Berita selanjutnya ada 11 kecamatan tuntas laksanakan musrenbang tingkat kecamatan tahun 2021. Mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah didukung pembangunan pariwisata dan industri berbasis sumber daya lokal, sebanyak 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah tuntas melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan tahun 2022 mendatang. Kegiatan ini sudah dimulai dari tanggal 25 Januari sampai 3 Februari 2021. Musrenbang ini dimulai dari daerah Kecamatan Bang Haji dan berakhir di Kecamatan Semidang Lagan. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Seluruh desa diminta untuk menginput seluruh usulan baik fisik maupun non-fisik melalui aplikasi. Kegiatan Musrenbang Cam di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan Musrenbang Cam merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menjaring aspirasi atau usulan dari desa, baik bidang infrastruktur, perekonomian, pendidikan, sosial, serta kesehatan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Sekian informasi hari ini. Untuk lebih lengkap berita dan tidak ketinggalan informasinya, kalian bisa berlangganan koran Harian Rakyat Benteng. Itu untuk bisa menghubungi karyawan yang bertugas dan hubungi kontak person yang ada di description box. Sebelum mengakhiri informasi berita hari ini, sekali lagi untuk mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar setiap video baru kami, kalian jadi orang pertama yang nonton. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.